Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai para pedagang di Pasar Cengkareng untuk memenuhi tugas marketing dari Bu Titi. Oke, langsung saja kita wawancari para pedagangnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Kezaina Virus. Saya sedang bersama Bapak Pak Welly. Werli. Nah, Pak Werli ini mempunyai bisnis servis dalam bidang jasa. Nah, Bapak boleh saya tanya-tanya? Ya, boleh. Yang pertama, bagaimana sih Bapak memulai karir Bapak dalam berdagang? Mulai berdagang ya awalnya ya pasti punya modal baru bisa berdagang. Ya selanjutnya ya sudah berdagang aja. Ya. Yang kedua, bagaimana sih cara Bapak menetapkan target penjualan Bapak? Target ya berarti kita harus rajin lah. Yang pasti lebih pagi bukanya, tutupnya lebih sore daripada orang lain, ya itu target kita. Baru ada target. Apa strategi Bapak dalam mencari pelanggan sih? Strategi mencari langganan ya berarti mesti sabar, ngomongnya ya mesti sabar lah yang penting. Ya. Iya, Kak. Selanjutnya tuh gimana sih Bapak menghadapi persaingan yang sangat besar pada saat ini? Persaingan ya tergantung manisnya kita ngomong. Ya kalau kita kasar-kasar ya pasti pelanggan tidak ada. Iya benar. Bagaimana Bapak menghadapi persaingan pasar? Soalnya kan di sini banyak banget ya Pak yang jualan jam kan. Ya. Yang servis jam tuh gimana cara Persaingannya, Bapak? Iya. persaingannya itu yang penting ngomongnya manis, jangan marah-marah terhadap pelangganan. Ya pastinya seperti itu. Ya. Selanjutnya, Sabar. bagaimana pendekatan Bapak kalau misalnya ada yang negosiasi nih, ada yang tawar-menawar? Iya. Ikutin aja maunya langganan bagaimana. Kalau langganan maunya sekian, kita bisa jual ya kita jual. Ya. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap terinformasi tentang tren pasar terkini? Tren sekarang ya begini-begini aja lah. Ya. Oke. Apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pengetahuan produk Bapak? Meningkatkan produk. Ya pastinya dari merek lah, dari merek. Ya. Bagaimana Bapak menghadapi perubahan mendadak dalam strategi penjualan? Perubahan mendadak dari segi penjualan yang pasti ya ramah tamah terhadap pelanggan ya jadi orang bisa balik lagi. Yang terakhir, apa yang membuat Bapak berbeda dari pedagang lain? Berbeda ya mestinya berbeda itu bukanya lebih pagi, tutupnya lebih sore, ya harus berbeda. Kalau mau maju ya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Di sini dengan Bapak siapa? Saya Suhendro, toko Sinar Mutiara, PD Pasar Jaya Cengkareng. Oke. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak memulai karir dalam berdagang? Waduh, saya memang kebetulan terlahir dari keluarga sederhana. Jadi dimulainya pada tahun 72 saya lulus SMA. Karena keuangan keluarga nggak ada ya saya belajar memulai dagang. Nggak langsung bisnis begini enak, enggak. Perjuangannya agak sedikit berat. Saya dagang dari kaki lima. Jadi ya dengan harapan kita akan berhasil. Kalau nggak berhasil, saya akan rencana cari kerja ke tempat yang jauh. Apakah ke Jawa, apakah ke Sumatera, waktu itu cita-citanya. Tapi ya Tuhan kabulkan ya dagang ternyata maju. Awal tahun 72 saya lulus, 73 saya dagang. Maret 73. Udah hampir 51 tahun ini kita dagang. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana Bapak menetapkan target penjualan? Tahun 73 itu baru dagang seperti pedagang tradisional aja. Jadi belum pakai target ya, harus laku berapa, harus apa yang dikejar gitu. Enggak, masih belum.
Gimana sih cerita pengalaman Bapak tuh yang menantang dalam berjualan pada saat ini? Tahun dari sejak pandemi ke sini ya agak sedikit kendor. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Iya. Apa strategi Bapak dalam mencari pelanggan? Strateginya begitu, melayaninya dengan hati. Jadi kalau pelanggan datang, satu, jangan dimahalin. Kedua, layani dengan baik. Bagaimana Bapak menghadapi persaingan pasar? Itu untuk mengejar pelanggan itu harga, kedua model kita harus selektif, cari model-model, jangan sembarangan beli. Ini yang perlu dijaga, karena mulut dia itu akan berharga. Begitu dia nyampe rumah, anaknya nanya, tetangganya nanya, oh ini bajunya bagus, tapi kok harganya nggak kemahalan. Iya, maksudnya nggak mahal-mahal amat. Itu ini belanja di mana? Nanti dia kasih tahu di toko Anu. Nah, ini merupakan satu reklame buat kita. Jadi dengan demikian menyebar. Pertanyaan selanjutnya, Iya. apa pendekatan Bapak dalam negosiasi harga? Iya, pendekatannya dengan hati. Saya buka harganya tipis, asal turun sedikit udah net, udah pas gitu. Jadi negonya nggak banyak. Kesatu, efisiensi buat kita lebih cepat melayani orang. Kedua, kalau dia membeli juga, dia berasa oh nggak mahal di sini, enak belanjanya, orangnya bisa dipercaya. Jadi kepercayaan ini yang kita harus raih. Kalau kita jadi pedagang, bagaimana kita bisa menciptakan rasa percaya kepada orang yang mau beli kepada kita. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap terinformasi tentang tren pasar terkini? Jadi kita cari model-modelnya, oh lah yang lagi ngetren yang ini nih, yang lagi ngetren yang ini, itu. Untuk dijual di toko ya? Iya, untuk dijual di toko. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk Bapak? Kita harus memahami produk kita ini, yang kita beli ini barangnya bagus apa enggak, layak jual apa enggak. Ada yang barang juga, ada yang tempo-tempo yang kita, oh ini enggak layak jual. Kalau dijual bisa mengecewakan pembeli, itu kita nggak usah beli, nggak usah kita jual. Banyak yang barang-barang yang istilahnya kalau pada saat dulu ya, asal habis cuci jadi belel, luntur. Nah begitu-gitu kita nggak perlu jual. Kita cari barang yang ada kualitas. Jadi orang beli nggak kecewa, Sesuai sama harganya. sesuai dengan harga. Bagaimana sih caranya Bapak menghadapi perubahan mendadak dalam strategi penjualan? Kita ciptakan pelanggan bisa loyal sama kita. Nah itu butuh yang namanya satu kualitas barangnya, kedua harganya, ketiga pelayanannya. Jadi dia itu betul-betul mendapat apa yang diinginkan. Oke, selanjutnya apa sih yang membuat dagangan Bapak ini beda dari pedagang yang lain? Ini dari berdasarkan pengalaman. Itu bukan berdasarkan yang bisa dipelajari. Itu berdasarkan seringnya kita melihat, berbelanja, dan berjualan. Karena kalau berdasarkan pelajaran di sekolah nih model begini, enggak ada itu. Yang ada adalah berdasarkan pengalaman kita belanja, sering-sering melihat, akhirnya kita bisa mengetahui oh ini barang bagus, oh ini barang bisa dijual, gitu. Terima kasih Bapak Iya, terima atas kasih, sama-sama. wawancaranya.